Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema sesekali lihat ke bawah deh, mensyukuri nikmat. Sama seperti teman aku tadi nih, kayaknya gak bersyukur. Teman atau dirimu? Teman Ustadz, Benar. meskipun kasusnya hampir sama. Ya kenapa? Suka ngikutin tren gitu. Terus memang kenapa? Ya, tapi pemasukannya tuh dibanding pengeluarannya banyakkan pengeluaran. Oh, gitu. Akhirnya dia ngeluh Atau istilahnya gitu. gini, besar pasak Daripada tiang. Nah dia udah kayak begitu tapi dia malas kerja. Nah, gimana? Itu dia, padahal banyak orang yang kurang pekerjaan ya. Makanya dia bilang nih, ada gak sih amalannya, tanyain dong sama Ustadz Iya, gitu. amalan? Biar mudah lah, gak mudah mengeluh lah gitu Ustadz. Gini. Mohon penjelasannya Aku dong. langsung Ya, jelasin. silakan Ustadz Maulana. Izin Habib, izin Tafadhol, Ustadz. Ustadz. Nah, buat semua yang di rumah yang lagi nonton Islam Tinda, karena tinggal sekitar 17 hari lagi lah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Masya Allah. Tinggal 17 hari lagi. Semangat ya. Semangat, ya Allah. Lebih bagus kita semangat sekarang mencari nafkah, rezeki dan sebagainya. Supaya nanti bulan Ramadan tinggal bagi-bagi. Iya amin ya Allah. Bagi-bagi kepada diri maksudnya. Iya. Keluarga dan orang-orang di sekitar. Masya Allah. Mantap kan? Sarang yuk. Nah, berbicara tentang nih, tadi pertanyaannya, dan bisa jadi ini juga terjadi pada yang di rumah kan. Aduh gimana nih, besar pasak daripada tiang, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Tapi tetap bermalas-malas. Nih, sebenarnya ada amalan yang bagus kita lakukan agar supaya kita terhindar daripada yang namanya mengeluh. Tapi dalam artian, agar tidak mudah mengeluh, yang pertama, salatlah. Salat itu menjadi obat untuk berhenti dalam mengeluh. Karena dengan salat kita mengingat Allah, dengan salat memberikan ketenangan, dengan salat itu kita memberikan ista'inu bisabri wassalat, minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Ini pertanda setiap masalah kita adukan kepada Allah. Sekali lagi, adukan kepada Allah. Apalagi mengenalkan isi kandungan Al-Quran atau mentadaburi isi kandungannya. Lebih banyak membaca Quran, kemudian memahami isi kandungannya, menelaah dalamnya. Atau lebih praktis, datang ke majelis-majelis ilmu, dalam kajian-kajian, sehingga kita mendapatkan nasihat. Jangan, itu kayaknya gini, makanan rohaninya ini yang harus diberikan. Makanan rohaninya. Kemudian amalan berikutnya bagaimana kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atau merevisi, itulah makna dibalik malam nisfu Sa'ban. Besok malam, pokoknya 3 malam nih, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 malam ini. Jagain. Karena kan malam nisfu Sa'ban kan pertengahan Ramadan, pertengahan Sa'ban. Ada baiknya merevisi, memperlihatkan. Oh, mengatur jadwal, mengatur program, besok apa yang aku lakukan, apa target. Itu bagus. Disiapkan seperti itu sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas. Mohon maaf ya, tanpa menggurui. Karena dalam hal ini, kalau kita berbicara akhirat, seakan-akan kita akan mati besok. Tapi kalau kita berbicara dunia, ya seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Maksudnya apa? Ya enggak apa-apa. Nanti insya Allah rezeki kita, harta kita bisa untuk 7 turunan. Amin ya Allah. Ada orang katanya orang tuanya orang kaya 7 turunan. Iya. Tapi kok dia miskin? Kebetulan dia adalah keturunan ke-8. Udah habis ya. Udah habis deh. Nah, yang berikutnya bagaimana kita bermuhasabah diri kita, memperbaiki diri kita, introspeksi diri kita. Dan yang paling penting lagi, mohon izin tanpa menggurui, ayo ingat tentang hari kemudian. Sehingga kita, Masya Allah, Tabarakallah, kita senantiasa bersemangat untuk meninggalkan, karena kenapa? Meninggalkan dunia ini, meninggalkan anak-anak kita, meninggalkan masyarakat, meninggalkan segalanya. Jangan sampai kita meninggalkan anak kita dalam keadaan lemah. Yang di rumah sudah, jangan santai-santai. Anak kita masih kecil, masih butuh biaya. Ya Allah, istri belum melahirkan, Ustaz Sam. Istri, mohon maaf ya, aku sebut nama Ustaz Sam lagi. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Ada orangnya Tapi kok. benar kok. Iya, benar. Jadi harus dipersiapkan.
Ingat ya Ustaz Sam, setelah lahiran masih banyak biayanya itu. Panjang. Belum popoknya, Aduh. belum susu tambahannya, formulanya, belum makanannya, nanti baju-bajunya. Nanti aku ceritain ya. Bahkan nanti ada sekolah dan sebagainya. Jangan meninggalkan. Coba kalau memang kita, aku udah. Tapi lihat orang-orang yang di sekitar kita masih banyak yang butuh. Baik, Masya Allah. Kalau paling penting bikin target. Bikin target Bikin di rencana. perencanaan dari sekarang itu ya, Masya Allah. Yuk langsung diamalkan jamaah yang ada Ya. di rumah. Terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Mungkin setelah itu kita jadi bisa lebih banyak bersyukur deh. Jangan bersyukurnya kalau misalnya kita dapat nikmat, oh berupa harta aja. Bersyukur alhamdulillah gitu kan. Begitu hartanya nggak ada, ngeluh gitu. Padahal kan ada lagi ya, selain yang tadi tiga disebutkan sama Ustadz Maulana. Apalagi nih Bib, biar aku semakin bersyukur, jamaah semakin bersyukur Bib. Mohon penjelasannya Habib Usman. Afwan Mas Soni, afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah Allah yang berkehendak dengan kehendaknya. Akhirnya kita mendapatkan nikmat tersebut dan alhamdulillah Allah berikan kepada kita, Ustadz Maulana, Mas Soni, Ustadz Syam dan semua penonton di rumah dapat nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan kehendaknya Allah. Kudrat dan iradat, Allah berkehendak dengan keinginannya dan kehendaknya. Dan nikmat yang Allah berikan itu datangnya dengan cara apapun. Oleh karena itu ada 3 macam nih nikmat yang harus disyukuri sepanjang hari, setiap hari. Yang pertama, alhamdulillah ya Allah, Allah berikan kita umur. Karena dalam umur yang kita dapatkan ini kita bisa hidup. Kita bisa bertobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, mengerjakan amal ibadah. Agar apa? Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah muftahna ya Allah ya Rabb. Apa betul umri li ibadallah? Bukakan pintu panjang umur untuk apa? Untuk beribadah kepadamu ya Allah. Setiap hari beribadah. Dan alhamdulillah diberikan kesehatan. Umur udah dipanjangin sama Allah. Nikmat hari ini juga dikasih kesehatan walafiat. Bersyukur bisa nonton Islam itu indah. Dan berharap kesehatan ini adalah mahal harganya. Dan ini dari Allah. Coba kalau misalkan sakit hari ini. Ngeluh ya Allah pengen sembuh, pengen sehat, pengen ini itu. Coba ya Allah kalau sehat. Saya mau sholat, mau ibadah, mau sholat berjamaah. Coba saya sehat. Saya baca Quran, ini itu dan lain sebagainya. Pas dikasih sehat, lupa. Dikasih sehat lupa. Ini syukur, bersyukur kepada Allah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya panjang umur, sehat, dan saya gunakan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Yang kedua, alhamdulillah Allah berikan kita kemampuan berpikir. Dengan berpikir ini kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana tidak. Dengan berpikir ini kita bisa mengetahui dan mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dari guru-guru kita, dari Ustadz Maulana, dari Ustadz Syam dan guru-guru yang lainnya. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat ilmumu. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmumu. Dengan ilmu tersebut kita amalkan ilmunya untuk apa? Untuk bekal kehidupan kita. Dikasih berpikir sama Allah. Untuk apa? Untuk mencari rezeki, untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan ya Allah. Sehingga apa? Allah tambah nikmat tersebut dengan berpikirnya menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sehingga mendapatkan rezeki yang berkah, yang halal dan thayyiban, mubarakah ya Allah. Yang ketiga apa? Nikmat hidayah yang Allah berikan. Kita menyaksikan Islam itu indah adalah bentuk hidayah dari Allah. Ada ilmu yang didapatkan oleh kita. Hidayah itu mahal, sangat mahal. Lebih mahal daripada berlian berapa karat? Berapa ya? Gak punya lagi. Tidak ternilai 30 karat, 40 karat lebih. Tidak ada yang namanya di muka bumi ini hidayah sama satu isi muka bumi ini. Semuanya misalkan seisi berlian masih besaran hidayah. Karena apa? Hidayah yang akan menolong kita semua menuju ridhonya Allah. Hidayah adalah sebuah jalan untuk apa? Mendapatkan keberkahan. Karena apa? Manusia dapat hidayah itu luar biasa. Senang. Luar biasa Masya Allah. Sebagaimana Allah berikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar itu mendapatkan hidayah. Hidayah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Umar masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah. Dan menjadi pejuang Islam. Khalid bin Walid itu adalah ahli perang. Ahli taktik. Ya kan? Yang dimana perang Uhud Rasulullah SAW kalah sama Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dapat hidayah masuk Islam. Hidayah yang besar. Dan hidayah adalah sebuah petunjuk jalan di mana manusia itu tersebut ahli maksiat, ahli dosa,
dan lain sebagainya. Ketika dia datang ke majelis talim atau dinasihatkan oleh temannya, akhirnya dia mau masuk ke tempat menuntut ilmu, dia dekat dengan orang soleh, akhirnya dia mengikuti daripada kajian tersebut, tersentuh hatinya, taubatan nasuha. Itu hidayah yang besar. Semoga penonton di rumah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Ya Allah ya Rabbal alamin. alamin. Masya Allah tuh berarti berapa karat pun emas atau berlian yang kita punya kalau misalnya kita tidak punya kemampuan berpikir atau otak kita malah karatan, jadinya jadi kayak aduh. Jadi nggak bisa bersyukur, nggak bisa dapetin hal yang lain. Jadi semangat ya untuk ikhtiar biar bisa bersyukur lagi untuk dapat yang lebih lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi ya jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga langsung terhubung nih ya dengan TV jamaah yang ada di rumah ya. Instagram kita ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah langsung timingnya tepat banget. Seneng deh. Oke, aku buka postingan ini. Sesekali lihat ke bawah deh, mensyukuri nikmat. Oke, ya. Jangan yang ini deh. Aku cari lagi postingannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini aja deh. Ustadz Syam. Oh itu? Enggak. Ini aja deh, lebih Sengaja banyak nih. iseng banget. Devi ya. Devi 6936. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, apakah seseorang yang selalu merasa kekurangan itu tandanya orang yang tidak mensyukuri apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala, Ustadz? Bagaimana caranya agar kita selalu bersyukur atas apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Baik, akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tapi guru-guruku, Habib Utsman, Mas Soni, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba menjawab pertanyaan dari jamaah yang bertanya ke Instagram Islam itu Indah. Apakah orang yang senantiasa merasa kurang akan apa yang Allah berikan kepadanya termasuk tanda orang yang tidak bersyukur? Jelas, karena apa yang diinginkan oleh Nabi SAW yang kita rasakan yakni qanaah, yakni merasa cukup. Jadi kebalikannya ada orang merasa kurang terus. Berarti itu tanda kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Bagaimana agar kita senantiasa mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah. Jadi kelebihannya Nabi Musa alaihissalam bisa chit-chat gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada yang dia rasain, nanya lagi sama Allah, nanya lagi sama Allah, nanya lagi sama Allah. Maka subhanallah Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa ya ada orang yang subhanallah ilmunya tinggi. Ada orang yang kerjaannya dia kerja keras. Tapi tetap miskin. Ada orang ya biasa-biasa aja orangnya. Nggak rajin-rajin amat, nggak pinter-pinter amat. Tapi kok dia lebih kaya daripada yang pinter tadi itu. Kok dia lebih kaya daripada orang yang kerja keras tadi itu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Itu untuk menyadarkan manusia bahwa bukan kepintarannya yang mendatangkan rezeki, tapi akulah yang maha memberi rezeki. Masya Jadi Allah. bukan usahanya yang mendatangkan rezeki, tapi akulah yang maha memberi dan membagi rezeki. Jadi yang pertama agar kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, sadarlah bahwa tidak ada yang kita dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Allah maha menguasai segala sesuatu. Jadi yang pertama sadar bahwa segala nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin kita hari ini, tema kita hari ini, lihat-lihatlah ke bawah. Lihat-lihatlah ke bawah. Maka apa maksud lihat-lihat ke bawah? Setiap engkau mendapatkan nikmat, lihat nikmat yang didapatkan juga orang lain. Yang mana mungkin nikmatmu lebih banyak daripada nikmat orang lain. Maka ulama kita, guru-guru kita menginginkan kita agar senantiasa bermajelis. Bermajelis itu maksudnya apa? Bermajelis di majelis yang mungkin tidak terpandang. Ya, bermajelis dengan orang-orang yang kelihatannya fakir, bermajelis dengan orang-orang yang kelihatannya miskin. Maka kita datang ke sana, maka kita akan senantiasa mendapatkan rasa syukur di dalam hati kita. Bukannya senantiasa membandingkan diri kita dengan orang yang lebih
kaya, orang yang lebih berlimpah materi, ya hobinya jalan ke mall, tiap hari jalan ke mall, sedangkan orang di mall subhanallah branded. Akhirnya membandingkan brand yang dia miliki dengan brand orang lain. Sesekali jangan ke mall mulu, boleh ke mall, tapi coba ke pasar atau coba kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Makanya kalau santunan anak yatim, kami lebih menyarankan kita yang datang ke panti asuhan. Kita yang datang menyantuni mereka, bukan mereka yang diundang ke rumah kita. Kenapa? Kalau kita datang ke sana, itu ada perasaan, ya Allah, lebih bersyukur saya, harusnya lebih bersyukur saya, karena saya masih memiliki orang tua, saya masih memiliki rumah, tidak tinggal seperti mereka ini. Wallahu ta'ala alam. Kalau anak saya bawa ke panti asuhan nginap di sana. Hah? Nginep Ustaz, samping nginep Ustaz. Anak-anak saya nginap di sana di panti asuhan. Masya Allah. Supaya mereka merasakan kan. Masya Allah. Oke, Allah. bisa dimulai belajar dari hal-hal seperti itu dulu ternyata Betul. ya. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang di rumah. Ustaz Maulana, aku mau ngomong sama Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah sakit. Dengerin Alhamdulillah. dulu. Orang lagi kena musibah. Ada kalanya kita Pas itu alhamdulillah orang lagi sakit. sesuatu yang luar biasa ketika ada masalah, ada musibah, kita justru berkata alhamdulillah. Orang sakit alhamdulillah, gimana caranya? Dengerin. Untuk tahu lebih jelasnya, kenapa orang dapat musibah justru berkata alhamdulillah. Saya akan bahas setelah yang satu ini. Makanya jangan kemana-mana supaya bisa memaknai bahwa sesuatu musibah itu bisa jadi alhamdulillah. Ya udah, tetap di Islam itu indah ya, Alhamdulillah, jamaah-jamaah. Alhamdulillah sakitnya, ya Allah. Pernah dengar kata nama orang Dia acting tapi jatuh beneran. untung.